Digigit dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Cahyanto dari Pendidikan Jasmani Angkatan 2024 dengan NIM I1E024022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kurikulum, mulai dari pengertian menurut saya sendiri, unsur-unsurnya, tujuan, relevansi dengan kebutuhan zaman, hingga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Yuk kita mulai. Menurut Ralph Taylor menyatakan bahwa kurikulum mencakup tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pengalaman pendidikan yang disediakan untuk mencapai tujuan tersebut, cara mengorganisasikan dengan pengalaman pendidikan secara efektif, serta indikator untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai. Menurut Profesor Dr. S. Nasution menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian susunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar yang berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sedangkan pengertian kurikulum menurut saya yakni secara umum, kurikulum dapat dipahami sebagai rencana atau program pendidikan yang berisi sekumpulan tujuan, materi, pengalaman belajar, serta cara pengajaran terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman bagi proses belajar mengajar yang mencakup rencana pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar. Dan juga kurikulum bukan hanya sebagai dokumen tertulis, tapi juga proses implementasi dan pengalaman belajar yang nyata di lapangan. Yang kedua yaitu selanjutnya tentang unsur-unsur kurikulum. Yang pertama, tujuan menjadi arah atau hasil yang ingin dicapai oleh proses pendidikan. Tujuan kurikulum mencakup tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional yang menjadi dasar dalam merancang semua komponen lainnya. Yang kedua, ada isi atau materi, berisi teori, konsep, fakta, prinsip, dan bahan pembelajaran lainnya yang relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan peserta didik. Yang ketiga, metode dan strategi pembelajaran, cara atau pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran agar materi dapat disampaikan secara efektif dan tujuan kurikulum tercapai. Ini termasuk sebagai berbagai strategi seperti expository, discovery, kelompok, dan individual. Yang terakhir yaitu ada evaluasi, yaitu instrumen dan metode untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas melaksanakan kurikulum sebagai bahan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan kurikulum. Dalam pendidikan, tujuan kurikulum adalah untuk menetapkan arah dan hasil yang ingin dicapai dalam proses pendidikan yang meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai pada peserta didik. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan, guru, dan peserta didik dalam menjalankan kegiatan pembelajaran secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masyarakat dan karir di masa depan. Nah, ini beberapa tujuan utama kurikulum, antara lain yang pertama, menentukan tujuan pendidikan yang jelas dan terarah. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman dan penguasaan materi pembelajaran yang relevan dan penting. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan akademik dan keterampilan hidup peserta didik. Yang keempat, membentuk sikap positif dan nilai-nilai moral yang diinginkan. Yang terakhir, memahami kebutuhan, minat, dan perkembangan peserta didik secara individual.
Yang keempat yaitu contoh penerapan kurikulum baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Yang di sekolah yaitu siswa belajar project berbasis masalah atau project based learning, misal membuat karya sederhana tentang pengelolaan sampah plastik seperti membuat eco brick. Ini sesuai dengan kurikulum yang menekankan keterampilan siswa untuk berpikir kritis dan peduli terhadap lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kurikulum juga terdampak ketika kita menerapkan jadwal belajar teratur di rumah, ada target materi, metode belajar, dan evaluasi kecil. Itu sebabnya bentuk mini dari kurikulum yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah pedoman penting dalam pendidikan yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Kurikulum harus selalu relevan dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman dan dapat kita temukan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ciao.